Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga hari ini kalian lebih bersemangat dalam belajarnya. Semoga hari ini apa yang ibu kasih lebih bermanfaat dan lebih bisa dipahami. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub ya. Jadi yang kemarin itu kan kita sudah mengubah koordinat kartesius koordinat kutub ke koordinat kartesius ya. Jadi kalau ada A itu R, alfa sudutnya, nah kita rubah jadi X, Y gitu ya. Kalau X itu R cos alfa, kalau Y itu R sin alfa. Nah sekarang kita ngubah, kita balik koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nah sebelum itu ibu mau ajarin kalian dulu ini. Nah jadi ini harus tahu ya, harus paham ya sebelum jawab, biar gak bingung kaget pas jawab soal. Jadi nih koordinat kartesius kalau di kuadran 1, nah ini kan kuadran 1, nah kuadran 1 kan semuanya positif ya. Jadi X, Y nya itu dua-duanya positif. Kalau di kuadran di kuadran 2 X nya positif, X nya negatif, yang Y nya positif minus 4,3. Tapi kalau di kuadran 3 nih dua-duanya negatif. Nih dua-duanya negatif, minus 5, minus 2. Ini dimisal ke bae nak ya. Yang kuadran 4 itu yang Y nya bae yang negatif. Jadi ingeti bahwa kalau di kuadran 2 yang X yang positif, di kuadran 3 semuanya positif, semuanya negatif, di kuadran 4 Y-nya bae yang negatif. Tuh. Jadi kita masuk ke rumus ya. Bagaimana mengubah koordinat kartesius, nanti ibu foto ke yang tadi ya, menjadi koordinat kutub. Jadi caranya kan itu kan awalnya rumus soalnya itu X, Y gitu ya. Nah kita rubah jadi R, alfa sudut ya. Jadi rumusnya kalau cari R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau ditanya alfa itu pakai tan alfa itu Y per X. Nah kita coba contoh ya. Yang pertama tentukan contoh 1. Tentukan koordinat kutub dari titik Q minus 3,3. Nah, minus 3,3. Jadi dari sini kita tahu bahwa kuadran ini di kuadran berapa? Minus 3,3 ini. Kita jengok lagi ya gambar tadi ya. Nah, nih. Gambarnya Nana. Kalau di kuadran 1 positif galau, di kuadran 2 yang positif cuman yang Y. Kalau di kuadran 3 semuanya negatif. Kalau di kuadran 4 yang Y-nya yang negatif. Diingat ya. Jadi kalau dia minus 3,3 berarti ini di kuadran 2. Kuadran 2 ya. Karena yang negatifnya X, yang Y-nya positif. Ya. Jadi X-nya minus 3, kita tulis dulu diketahuinya. Y-nya 3. Baru kita gawe kena R sama dengan, kan ditanya R ya, akar dari X kuadrat, buram terus nak ya, mohon maaf, plus Y kuadrat sama dengan X-nya minus 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, minus 3. Minus itu minus 3 kali minus 3 kan, minus kali minus plus 3 kuadrat 9. 9 ditambah 9 akar 18. Cak mana carinya? Carinya make 9 kali 2. 2 akar 3. 2 akar 3. Salah. 3 akar 2 ya nak. Salah. Mohon maaf. Nah, sudah dapat ini, dapat R ya. R-nya 3 akar 2. Sekarang kita cari alfanya. Cari alfa dengan mencari tannya dulu nak. Tan alfa. Tan alfa itu X, X per Y. Salah.
Y per X. Y per X. Nah, Y-nya 3, X-nya minus di hasilnya minus 1. Nah, minus 1. Karena dia minus 1, itu dia di kuadran 2 kan. Awalnya, caranya tuh kayak ini nak. Awalnya kita abaikan dulu minusnya nih. Kalau kita abaikan, cari nilai tan yang nilainya positif 1. Nah, tan berapa yang nilainya positif 1? Tangen sudut istimewa yang keberapa nilainya positif 1? Tangen sudut berapa? Tan sudut berapa yang nilainya positif 1? Nah, positif 1. Tuh. Berapa nilainya? Karena tan yang positif 1 itu adalah 45 derajat. Ini kalau dia positif. Nah, sekarang karena dia nih jawabannya negatif kan nak? Negatif itu, terus dia di kuadran 2. Karena di kuadran 2 kita pakai rumus kuadran 2 nak. Cak mana caranya pakai rumus kuadran 2? Kuadran 2 kemarin itu rumusnya 180 dikurang 45. 45 nih yang ini tadi, nilai tadi. 180 dikurang 45 berapa? 135. Baru kita dapat. Ternyata R, alfanya berarti 3/2, 135 derajat. Dapat. Tuh. Yang kedua sekarang coba ya, contoh kedua ya. Contoh yang kedua 8 contoh 2 minus 8/3,8. Nih, minus 8/3,8. Sebelum itu, sebelum kita utak-atik, kita jingok dulu nak. Oh iya, perintahnya ya. Dari Kartesius ke kutub ya. Ke kutub ya. Jadi yang ditanya itu R, alfa derajat. Nah, ini yang ditanya. Tanya itu. Sebelum itu kita jalan ke, kita jingok dulu dia kuadran berapa nak. Nah, ibu jingok lagi yang ini tadi. Nih ya. Berarti kalau dijingok hasilnya minus 8,8 tadi di kuadran tetap kuadran 2. Nah, dia di kuadran 2. Baru kita gawe ke X-nya minus 8,3, Y-nya 8. 8 ya. Jadi, kita cari R-nya dulu. R-nya X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya masuk I. Minus 8/3 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8/3 kuadrat itu hasilnya 192 ditambah 8 kuadrat 64. Jadi hasilnya dapat 16. 16 itu jumlah ke dulu, baru akar ini hasilnya dapat 16 ya. Terus dapat R, baru kita cari tan alfa tadi. Y per X. Y-nya 8, X-nya minus 8/3. 8 bagi 8, 1 ya. Jadi hasilnya dapat minus 1/3 nah. Nah, ini kan AKT di sudut istimewa. Kita buat dulu nak, sama-sama kita kali ke akar 3 dulu. Kan udah AKT kan? 1 kali akar 3 hasilnya akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Jadi jawabannya minus 1/3 akar 3. Sama tadi jalannya. Cari hasil tangen yang nilainya 1/3 akar 3. Nah, cari hasil tangen yang nilainya 1/3 akar 3. Tangen berapa yang hasilnya 1/3 akar 3. Jadi kita buat positif dulu. Positif 1/3 akar 3. Jingok, tan berapa yang 1/3 akar 3? Oh, ternyata tangen 30 derajat. Nah,
Sudah itu baru kita lihat, kan dia tadi kuadran 2 nah pakai rumus kuadran 2 tadi, 180 dikurang ini 30. 180 dikurang 30 berapa? 150 derajat. Jadi X R, alfanya R-nya 16, alfanya 150 derajat. Tuh. Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ibu kita coba latihan ganjil genap. Nih, yang pertama ganjil. Yang ganjil 3 akar 3. Yang pertama ini minus 6 akar 3. Kedua 5, minus 5. Yang kedua 4, minus 4. Coba kerjakan, Wapri langsung ke ibu ya nak. Silakan dikerjakan. Selamat bekerja aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.